Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia berkati kita sepanjang malam. Dan pagi hari ini bangunkan kita dengan anugerah yang baru, sukacita yang baru. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau Allah yang setia, Gembala yang baik, yang menyediakan segala hal apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Mengucap syukur, hari yang baru dikaruniakan kepada kami, anugerah yang baru, kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan mengawali hari kami dengan membaca firman Tuhan yang menjadi otoritas dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang tolong kami memberikan pengertian sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 hingga ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah-limpah ucapan syukur
bagi kemuliaan Allah. Amin. Biar firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah manusia yang rapuh. Manusia yang rapuh. Pada tahun 2011 di Jepang terjadi bencana gempa bumi yang sangat besar, yaitu skala 9 Richter. Dan kemudian ada tsunami yang menghantam wilayah timur laut dari kota Tokyo. Maka banyak rumah menjadi hancur porak-poranda. Diberitakan ada 230 ribu rumah yang hancur, yang rusak, diterjang oleh tsunami dan diguncang oleh gempa bumi yang begitu dahsyat dan menewaskan kurang lebih 19.000 nyawa orang. Ada kesedihan, ada kedukaan setiap mereka yang mengalami bencana yang begitu hebat ini. Merasa diri hancur, keluarga yang berantakan, dan tidak ada lagi masa depan. Mereka tidak punya pengharapan lagi bagaimana menjalani hari depan mereka. Karena mereka kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda mereka, kehilangan rumah di mana mereka dapat tinggal dan terlindung di dalamnya. Di tengah-tengah situasi kedukaan yang begitu dalam, gereja-gereja Tuhan di Tokyo, mereka kemudian melaksanakan apa yang disebut dengan Nozomi Project. Proyek pengharapan bagi setiap mereka yang mengalami kedukaan bencana alam yang begitu hebat ini. Nozomi artinya pengharapan. Proyek ini dilaksanakan dengan satu tujuan, menyediakan atau memiliki satu pendapatan penghasilan yang tetap, yang rutin setiap bulan, yang sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari. Proyek ini juga punya tujuan untuk menjadi satu komunitas di mana setiap anggotanya saling memperhatikan, saling berbagi di tengah penderitaan yang mereka alami. Dan ada satu pengharapan di dalam Yesus Kristus, mereka dapat melangkah pada hari depan mereka. Di tengah penderitaan, di tengah apa yang sedang mereka alami, mereka tidak seorang diri. Punya saudara seiman, punya komunitas untuk bekerja sama menjalani kehidupan di masa depan. Para anggota proyek Nozomi ini, mereka setiap hari mengais dari puing-puing rumah yang hancur, yang porak-poranda itu, untuk mendapatkan pecahan-pecahan keramik dari perabotan yang hancur, dari perabotan yang pecah. Dari pecahan-pecahan keramik ini, mereka kemudian menyusunnya menjadi sebuah perhiasan yang indah, yang kemudian mereka menjualnya bahkan sampai ke seluruh dunia. Dari puing-puing yang hancur, dari pecahan-pecahan bejana perabot yang ada, mereka merangkainya menjadi sebuah perhiasan yang indah yang dapat mereka jual ke seluruh dunia, dan itu menjadi satu penghasilan bagi mereka yang ada dalam keterbatasan ini. Hasilnya dikumpulkan untuk bersama-sama mereka menjalani kehidupan di masa depan, membangun rumah yang baru, dan menjadi suatu komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sama-sama mengalami penderitaan, tetapi kita tidak sendiri. Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan yang kami alami ini.
Dan proyek Nosomi ini sungguh menjadi berkat. Bukan saja bagi orang-orang Kristen gereja Tuhan, tetapi juga mereka yang ada di sekitar kehidupan gereja Tuhan, orang-orang Kristen di Jepang ini. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pada zaman Perjanjian Baru, pada saat itu perhiasan emas, batu mulia itu disimpan di dalam sebuah wadah yang sederhana, bejana tanah liat yang tampaknya buruk, tidak indah, begitu sederhana, begitu rentan, bisa mudah hancur. Tetapi bejana tanah liat ini di dalamnya berisi perhiasan, berisi batu mulia, berisi barang-barang yang sangat berharga yang disimpan oleh para pemiliknya. Dan ini menjadi gambaran dari Paulus ketika menggambarkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menggambarkan kekuatan Injil yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada roh Tuhan yang tinggal dalam tubuh manusia yang rapuh ini, yang memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua adalah manusia yang rapuh, yang lemah, yang rentan akan penindasan, akan penderitaan, akan tantangan, ancaman bahaya, sakit penyakit yang kita dapat alami dalam kehidupan ini. Bagaimana kita dapat bertahan? Karena ada kekuatan Allah yang berlimpah, yang nyata dalam diri kita, orang-orang percaya. Tubuh ini mudah mengalami sakit. Tubuh ini mudah dilukai. Tubuh ini mudah ditindas, mengalami ancaman dan bahaya, bahkan bisa hancur. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Tubuh ini digambarkan sebagai bejana tanah liat, dan di dalamnya kekuatan Injil. Di dalamnya ada roh Tuhan bagi setiap mereka yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 tadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan itu nyata. Demikian Paulus mengatakan ketika dia menyadari, dia minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ambil duri dalam daging ini, karena ini sungguh menyakitkan, membuatku menderita dalam keterbatasan. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, cukuplah karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Dalam kelemahan kita lah manusia yang rapuh itu, kuasa Tuhan itu nyata. Karena itu hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, senantiasa hanya memandang kepada Yesus. Bergantunglah kepadanya dalam segala perkara yang kita jalani. Hidup kita penuh dengan tantangan. Hidup kita penuh dengan berbagai kesulitan, penderitaan. Tapi kita percaya roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita
yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Saat Allah mendiami hidup kita yang tidak sempurna ini, yang rapuh ini, maka kuasa pemulihan itu dapat kita alami. Ketika kita berduka, penghiburan itu boleh kita alami, kita rasakan. Ketika kita mulai putus asa, kita melihat bahwa Yesus Gembala kita yang hidup, yang pimpin perjalanan kehidupan hari depan kita. Ketika kita berbeban berat, Yesus turut memikul beban kita, berjalan bersama dengan kita. Ketika kita luka-luka batin, Yesus memeluk kita dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Karena itu, sadarilah kita yang rapuh ini tidak dapat berjalan sendiri, tidak dapat mengandalkan kekuatan usaha kita sendiri. Kita perlu bergantung kepada Tuhan Allah kita. Pengalaman kehidupan yang kita jalani menjadi satu ukiran karya Allah dalam kehidupan kita. Orang dapat melihat, wah, ya orang Kristen yang sungguh setia. Di tengah penderitaan, di tengah rasa sakitnya, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, bahkan bersaksi bagaimana Tuhan pelihara dalam tengah penderitaan, rasa sakit yang dialaminya. Tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan dia. Wah, satu kesaksian yang indah bagi kita yang melihat bagaimana orang-orang percaya tetap setia kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang dijalani. Tubuh lemah, kita rapuh, tapi di dalamnya ada Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kami manusia yang rapuh, yang lemah, yang dapat hancur berkeping-keping karena penderitaan, kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Kami menjadi putus asa, kami menjadi hancur, kami tidak lagi mau melangkah ke depan. Hari ini kami diingatkan, bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami digambarkan sebagai bejana tanah liat, tubuh yang lemah, manusia yang rapuh, tetapi di dalamnya ada Roh Tuhan, kuasa Injil yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, penghiburan, pemulihan, bahkan hikmat di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami diajar untuk melihat kepada Yesus Kristus, bergantung kepada Yesus Kristus. Karena dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Banyak pengalaman kehidupan yang sudah kami lalui, yang sedang kami alami, bahkan yang akan kami hadapi. Tuhan Yesus terus berkarya dalam kehidupan kami. Ada ukiran-ukiran karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah kehidupan bersama dengan sesama kami. Berkati ya Tuhan hidup kami yang rentan, kami manusia yang rapuh ini. Roh Tuhan terus berkarya nyata dan kami tunduk dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian kami. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai rupa tugas, peran, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kerjakan yang terbaik bagi nama Tuhan. Segala perjalanan kami, Tuhan akan memberikan perlindungan, keamanan. Kami serahkan untuk anggota keluarga kami masing-masing Sobat Messenger. Tuhan, tolong kami, ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi, menyempurnakan, mengasihi satu dengan yang lain.
sehingga dalam berbagai perkara, masalah dalam keluarga kami, Tuhan akan membuka jalan. Ada sebagian dari kami, anggota keluarga kami tidak tinggal bersama-sama dengan kami, Tuhan juga peliharakan mereka. Tuhan juga akan tuntun langkah kehidupan mereka. Dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan Yesus akan membuat berhasil dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, hiburkan kami. Bagi kami yang terluka dalam hati batin kami, pulihkan, sembuhkan kami. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan melangkah bersama dengan kami untuk kami dapat memikulnya, melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan Yesus akan berikan pemulihan kepada kami. Berdoa, ya Tuhan, untuk Kota Kudus, tempat di mana kami tinggal, dan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ada beberapa agenda politik yang akan dilaksanakan, diselenggarakan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan di seluruh wilayah Indonesia, tetap ada keamanan, tetap ada situasi yang kondusif bagi kami dapat bekerja, dapat berusaha untuk mencukupi kebutuhan di dalam keluarga. Perbedaan pandangan, perbedaan pilihan tidak membuat kami terpecah di tengah masyarakat, bahkan saling membenci. Tuhan yang tolong kami semua, perbedaan yang ada, kami saling menghormati, saling menghargai, tetap hidup di dalam sikap toleransi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Segala agenda politik ini menjadi satu cara Tuhan untuk memilih para pemimpin-pemimpin di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau berkati sehingga bangsa dan negara kami ini dipimpin oleh mereka yang takut akan Tuhan, yang mau melayani dengan suka rela, sukacita, dengan jujur, dengan segenap hati, ingin mendatangkan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini terus bertumbuh jadi negara yang maju, yang sejahtera, yang aman, yang damai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tangguh dalam menghadapi berbagai perkara, karena Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami, melimpahkan berkat-Nya kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita semua adalah manusia yang rapuh, yang dapat hancur oleh tekanan, oleh penderitaan, oleh kedukaan, oleh kehilangan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita yang digambarkan sebagai bencana tanah liat yang mudah hancur ini, di dalam diri kita orang-orang percaya ada kekuatan Injil, ada Roh Tuhan yang terus memancar memberikan kekuatan kepada kita menghadapi berbagai perkara. Tuhanlah yang bekerja, dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.